akan terjadi berpasang-pasangan. Ya, misalnya tidak ada tasbihnya, ada wajhu syibihnya, namanya tidak ada tasbihnya, ada wajhu syibihnya, namanya muakkad. Ayo, jangan takut. Ada tasbihnya, tidak ada tasbihnya, tidak ada wajhu syibihnya. Tasbihul balik. Sekali lagi, ada tasbihnya, tidak ada wajhu syibihnya. Mursal mujmal. Mursal mujmal, ya. Kebalikannya, tidak ada tasbihnya, tidak ada tasbihnya, ada wajhu syibihnya apa tadi? Muakkad mufassal. Ya. Kalau tidak ada kedua-duanya, balik. Sudah paham itu ya? Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Sekarang buka kembali pelajaran kemarin, kita cek lagi. Kemudian kalau ini masuk ke PPT yang kedua. Siapa hostnya? Siapa yang mengendalikan PPT-nya? Siapa? PJ ya? Siapa? Saya Ibu. Yang menayangkan PPT-nya siapa? Ya, saya Ibu. Siapa yang menayangkan PPT-nya? Ya. Nah. Kita buka dari halaman pertama, kita checklist lagi. Terus enter terus. Ya, yang tadi, yang kemarin. Paham? Indakum soal? La, mafi, istamir. Lanjut. Ya. Ini sudah dibahas belum? Khalas atau lama? Lama saja. Nah, lama. Lama. Tapi kita tidak lama-lama karena ini contoh latihan saja ya. Antum harus tahu mufradatnya. Tidak perlu dibahas satu-satu lagi. Coba yang pertama. Anta kasyamsi fid diai. Artinya tahu? Tahu. Apa? Coba Lutfia. Lutfia. Hah? Coba Lutfia. Kamu seperti matahari sinarnya. Kau seperti matahari dalam memberikan sinarnya, betul. Ya, Zahra, Alia Zahra, lengkap enggak keempat-empatnya? Syaratnya lengkap? Lengkap saja. Lengkap. Jadi namanya apa? Mursal mufassal. Mursal mufassal. Coba Yahya jadikan muakkad mufassal. Anta asyamsu fidya. Anta asyamsu fidya. Betul sekali. Tapi asyamsunya tidak pakai alif lam lagi ya. Karena kabar ya. Anta syamsun. Ya. Anta syamsun fidyai. Yang kedua. Anta kalaiti fisyaja'ah. Tahu artinya semuanya? Abi Hazmi? Albi? Benar saja. Tahu artinya? Anta kalaiti fisyaja'ati. Albi, tahu artinya? Lais itu apa saja? Lais, tidak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak satu juga yang tahu? Singa saja. Hah? Singa. Ya, singa. Jadi? Kamu seperti singa keberaniannya. Ya, jadikan tasbih balik. Balik ya? Ya. Anta laisi. Hah? Anta? Anta laisi, Ustaz. Laisun. Laisun, tidak boleh laisi. Karena harus tunduk kepada kawaid juga. Kalau laisi itu karena ada huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, berarti laisun. Laisun. Anta laisun itu tasbih
balik. Balik. Ya. Kemudian Aisyah. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wariqah fiha nasimus sabah. Apa artinya Aisyah? Aisyah? Ya, marhaba Ustazah. Ya. Ka'anna akhlaquka. Akhlakmu seperti ka'anna akhlaquka fi lutfiha. Ka'anna apa bacaannya? Ka'anna akhlaquka. Iya, akhlakaka karena ada ka'anna ya, jangan salah kawannya. Ka'anna akhlakaka fi lutfiha wariqah fiha nasimus sabah. Coba terjemahkan. Mana namanya Aisyah kok hilang? Ya, ada Ustazah. Aisyah. Nasimu riqaqah fiha nasim itu apa Ustazah? Nggak tahu, siapa yang tahu? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Jadi harusnya kalimat ini menurut aturan yang sebenarnya adalah ka'anna akhlaqaka nasimus sabah fi lutfiha wariqah. Ya, mengapa ini menyalahi urutannya? Kalau dalam puisi sah-sah saja, boleh-boleh saja digeser. Puisi itu kadang-kadang kaidahnya tidak harus seperti kawaid, tapi dicari kawaidnya bisa. Mana kabar dari Ka'anna? Siapa tahu? Ifa? Kabar dari Ka'anna? Isimnya akhlakaka, kabarnya? Fi lutfiha. Apa? Fi lutfiha. Salah. Karena kalau untuk mencari kabar itu jawabnya seolah-olah akhlakmu bagaikan apa? Bagaikan angin pagi. Jadi kabarnya ditaruh di belakang. Boleh saja. Mengapa? Mungkin penyair ini membutuhkan kata-kata ha di belakangnya. Kan puisi itu panjang ya. Ada 10 baris, ada 5 baris ya. Membutuhkan ha. Ya. Jadi kita menerjemahkannya harus sesuai kawaid. Jadi seolah-olah akhlakmu angin sepoi-sepoi. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal lembutnya dan halusnya. Fi lutfiha wariqah. Waw itu bukan waw ataf ya. Waw itu adalah waw ataf ya, bukan warakah. Kalau warakah artinya kertas. Ini enggak wariqah dan halusnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau yang sulit memang butuh diterangkan. Ada pertanyaan? Apa tadi Haman? Artinya apa? Aman? Haman uang? Hamam? Seolah-olah? Hamam? Seakan-akan akhlakmu bagaikan angin sepoi-sepoi, seperti kayak kelembutannya. Dalam kelembutan. Iya, seperti yang sepoi-sepoi, apanya? Lembut dan halusnya. Ya. Mana musabahnya Zuniko? Musabahnya mana Zuniko? Hilang Zuniko? Syifa, ganti Sebentar Syifa. Ustazah, sebentar. Oh iya, mana Zuniko? Musyabah kan akhlaquka. Ka'anna akhlaqaka. Ya. Mana musabahnya? Nyerah? Akhlak ya? Iya, jangan pakai tanya lagi, Ibu. Kan Ibu tanya lagi. Iya, Iya, akhlak. akhlak. Nah, ya, mana musabah bihnya? Musyabah bihnya K. Hai. Untuk mencari musabah bih jawabnya apa? Dengan Setelah- apa diserupakan? Apa yang Berarti Nasim ya? Nasim. Iya, apa yang diserupakan? Akhlak musabah. Dengan apa akhlak diserupakan? Jadi Nasim. Ini Nasim musabah. Ya, dua-duanya. Ya. Mana ada tasbihnya? Ka'anna. Ka'anna. Wajhu syibhinya? Fi lutfiha. Fi lutfiha wariqah ya. Dua wajhu syibhinya. Oh, wariqah juga ya? Iya, di dua. Jadi ini namanya lengkap empat-empatnya. Apa Lengkap. namanya? Ya, apa namanya? Namanya mursal mufasol. Mursal mufassal. Ya, masih anta. Jadikan balit.
Kalau jadi balik Cepat. Tidak lain nunggu waktu, cepat. akhlakuka nasimun. Iya, nasimus sobah ya. Akhlakuka nasimus sobah. Bagus. Terus siapa tadi barusan? Zuko ya? Apa? Zuniko. Zuniko. Ya, lanjut. Lanjut, enter. Nah, ya. Zuniko tadi Zuko. Ifah. Coba baca Ifah. Cepat Ifah. Anta kalbahri fis samahati wasyamsi. Ya. Terus wa badri fil Ya. isyraq. Iya. Anta kal bahri fis samahati wasyamsi. Ya. Uluwan wal badri fil isyraqi. Ifah, mana musyabahnya? Mana musyabahnya? Ifah? Tidak tahu? Syifa? Hah? Anta. Mana musyabah binya? Masih Ifah. Mana musyabah binya? Musyabah binya bahar. Al-Bahar. Ya. Ya. Musyabah binya ada berapa musyabah binya di sini? Muhammad Adam. Bahar. Muhammad Adam? Ada berapa musyabah binya? Ada 3. Ada 3. Mana saja? Siapa yang menjawab itu? Al-Bahru. Siapa tuh suara perempuan? Alia Zahra. Zahra saja. Ya. Jadi mana musyabahnya ada berapa? Musyabahnya ada berapa? Ada 1, Anta. 1. Musyabah ini di kelas ini udah dibahas belum ya kemarin? Apanya Ustazah? Uraiannya belum? Oh, belum Ustazah. Berarti di kelas yang nanti ya. Musyabahnya mana? Musababinya ada 3. Mana saja? Asyamsu sama Al-Badru. Ya, karena kalimat ini kalau diucapkan seutuhnya, anta kalbahari fis samaha, anta kasyamsi fil uluwi, anta kalbadri fil isyraq, kan begitu ya. Tapi antanya disebutkan 1 kali saja. Antanya 1, musabahnya 1, musabah binya 3. Wajhu syibihnya 3. Yaitu dalam hal apa? Asamaha, aluan sama isyraq. Uluan. Ya, uluan dan isyraq. Nah, siapa yang menyebut tadi Syifa ya? Siapa tadi? Siapa namanya tadi? Zahra, Alia Zahra. Zahra kok tidak kelihatan di sini Zahra. Oh, dibalik nih. Baik. Nanti latihan akan kita lanjutkan. Kalau latihan saja semua, nanti akan habis waktu kita. Coba masuk kepada PPT berikutnya. Udah tahu semua ya? Nah, nanti latihan akan Ibu jemput lagi yang tertinggal ini. Oh, ini latihan lagi nih. Oke. Mundur lagi deh, mundur. Ya, yang tadi, yang batas tadi. Yang tadi. Nah, ya. Nah, kan ini tadi. Sekarang Ibu akan terangkan, enggak akan tanya jawab dulu karena habis waktunya. Al-umru mislu daifi laisa lahu iqamah. Mana yang enggak tahu artinya? Ayo cepat nangkap, boleh nilainya bagus semuanya, jangan tidur. Al-umru mislu daifi laisa lahu iqamah. Mana yang enggak tahu artinya? Kan gampang itu. Enggak tahu 1 2 3? Enggak tahu? Randi, enggak tahu ya? Al-umru, masa enggak tahu itu aja ya? Al-umru mislu daifi laisa lahu iqamah. Umur itu bagaikan tamu. Tidak ada kepastiannya. Tamu. Jadi yang dikatakan tamu di dalam puisi ini adalah tamu dalam pengertian sebelum ada Android ya.
Kalau ada Android kan tamu itu biasanya dikasih tahu ya, aku mau datang nih ke rumahmu, ada enggak kamu di rumah ya? Nah, ini bukan itu. Tamu yang di arti yang sebenarnya adalah tamu yang datang tiba-tiba. Jadi hakikat tamu sebetulnya adalah tamu yang datangnya tidak memberitahu. Laisa lahu iqamah, tidak ada pastinya kapan datang. Makanya ada hadis yang mengatakan terkait tamu, siapa yang hafal? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Cara memuliakan tamu kan biasa ya, dikasih minum, dikasih makan, dikasih ini. Nah, itu tamu yang datang tiba-tiba yang dimaksudnya. Kalau sekarang kan dikasih tahu, oh kita tidak ada makanan pasti kita beli, tidak ada minum pasti kita beli ya. Nah ini dulu tamu itu tidak ada diberitahu, sanggup tidak kita? Itu berat. Tamu yang datang tiba-tiba di saat kita tidak punya apa-apa, sanggup nggak kita bermanis muka, tersenyum menanti tamu itu? Itulah yang dikatakan masuk surga, yaitu falyukrim daifahu mangkan. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Tamu yang mana? Tamu dalam pengertian dulu. Belum ada telekomunikasi, ya. Nah, kalau sekarang pasti antum tidak ada uang, pasti antum adain lah demi tamu. Ya. Baik, yang ketiga, yang berikutnya, kalamu fulan kasyahdi fil halawah. Tahu mana yang nggak tahu syahdi ya? Itu adalah madu. Kata-kata si fulan itu bagaikan madu, manisnya. Madu, ya. Antum catat, antum kuasai, antum hafal kata-kata itu. Fulan itu boleh diganti-ganti dengan teman antum sendiri. Kalamu syifa kal halawah, kasyahdi fil halawah. Kalamu zuniko kasyahdi fil halawah. Jadi ucapannya enak didengar. Ya. Antum pernah enggak kalau ngomong sama orang yang mana kita tuh enggak terasa waktu habis. Itu berarti omongnya enak. Tapi kalau kok lama banget nih, berarti omongnya tidak enak ya. Nah, yang si fulan itu adalah bagaikan madu ucapannya. Saya minta sekali lagi, kita belajar apa nih? Balaghah. Balaghah itu bukanlah hanya rumus-rumusnya saja, musyabah, tidak. Harus memasukkan ke dalam hati maknanya, sehingga bisa bermanfaat bagi kita. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, di-cut aja Ibu ya. Ibu mau nanya. Berikutnya. An-nasu ka'asnanil musti filistiwa'i. Apa artinya? Mana yang nggak tahu? Ya. Manusia seperti gigi-gigi sisir dalam kesamaan atau kesetaraan. Ya, jadi manusia itu sama ratanya bagaikan gigi-gigi sisir. Manusia itu sama. Tapi ini juga, karena peribahasa itu ada yang nggak relevan lagi dengan masa sekarang ya, ada. Kenapa? Karena sekarang ini gigi sisir itu ada yang nggak rata. Yang untuk sasak itu orang-orang itu nggak rata kan? Nah ini sisir yang pada awalnya itu giginya harus rata. Antum kalau pergi ke salon berapa macam sisir itu, gigi sisirnya tidak rata. Oke? Jadi dalam mempelajari gaya bahasa, baik metafora dan segala macam itu, jangan heran bahwa peribahasa itu ada yang punah, ada yang udah mati, ada yang masih bisa berlaku sampai sekarang. Berikutnya, ini perlu diapresiasi juga ini. Qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan. Apa artinya? Hatinya seperti batu dalam kekejaman dan kekeras kepalanya. Ya, Ibu bilang kemarin, karena Ibu tidak melihat wajah antum, sebutkan namanya. Saya, misalnya Zuniko, langsung artikan. Siapa tadi barusan? Ya, Yahya. Yahya. Apa Yahya? Ulang lagi Yahya. Hatinya seperti batu dalam kekejaman dan keras kepala. Ya, ya. Jadi ini
rata-rata semua ini lengkap keempat-empatnya. Tapi nanti dalam ujian suka-suka ibu mau buang yang mana? Antum harus tahu rumusnya. Jangan bilang, nggak ada Bu dalam buku ini, nggak ada ini. Pokoknya ini kan matematikanya harus ada nilainya. Hatinya bagaikan batu keras dan kasarnya, kesatnya ya. Nggak. Nanti antum cari di rumah, bikin catatan sendiri. Yang berikutnya, ini udah paham ya. Ana kalmai in raditu sofaan. Wa idza sakhitu kuntu lahiban. Mana yang tidak tahu? Ini yang di depan mata saya sekarang ada Syafiah, ada Alia, ada Abdurrahman, Nadia, dan Muhammad Adam. Siapa yang menjawab nih? Yang Lahibun apa Ustazah? Lahibun. Siapa yang bertanya? Yang bertanya juga ada nilainya. Yuniko. Lahibun, antum nggak tahu. Saya kasih asosiasi dulu. Antum tahu nggak Abu Lahab? Abu Lahab. Oh. Abu Lahab itu kerjaannya apa? Cari kayu bakar. Kayu bakar. Jadi api, ya. Di api. Jadi sakit itu sama dengan ghadaba yaghdibu. Ya. Ghadiba yaghdibu. Apa ghadiba yaghdibu? Ghadiba yaghdibu marah. Marah. Ya. Marah. Jadi sebutkan namanya dulu. Ya. Siapa tadi barusan? Yuniko. Berikutnya, tapi diapresiasi dulu. Ini kalau yang panjang-panjang ini perlu diapresiasi. Siapa huwa yang dimaksud dalam puisi ini? Huwa yang bagaimana? Saya, Ana. Siapa? Aku lirik ya. Aku fiktif yang ada di dalam puisi ini. Siapa yang dimaksud? Ana kalmai inraditu sofaan. Wa idza sakhitu kuntu lahiban. Aku yang bagaimana nih sifatnya, karakternya? Nggak tahu? Nah, saya ceritain ya. Seseorang itu yang mana sifatnya bagaikan air katanya. Jika aku ridho, aku tidak disakiti, aku dibikin tenang, aku seperti air. Kenapa aku seperti air? Nah, ingat sifat air. Kalau kita masukkan dia ke gelas, bentuk apa? Bentuk gelas. Gelas. Kita masukkan ke sendok? Sendok. Bentuk sendok. Ya, kemana? Artinya apa? Aku kalau tidak pernah kau sakiti, aku nurut. Aku bagaikan air. Ya. Tapi ya, yang kedua ini galak nih. Tapi coba kalau kau sakiti aku api. Bagaimana sifat api? Bakar. Ya, api yang bergejolak ya, lahiban. Aku api yang bergejolak membakar. Aku tidak kena tahu siapapun yang tidak salah. Aku akan ngamuk bagaikan api. Nah, sifat orang ini ada nggak di masyarakat? Ada. Kalau dia dibaikin, minta traktir tiap hari mau dia. Tapi sekali dia disakitin, ya nih, sebetulnya kan tidak boleh ya sifat seperti itu, tapi itu ada ya karakter orang seperti itu. Coba dilukai hatinya, dia tidak akan mau menolong kita lagi. Nah, itu apresiasinya namanya. Jadi kalau dalam balaghah itu harus tahu arti, harus tahu makna. Beda enggak arti dengan makna? Beda. Ya, makna itu lebih dalam dari arti. Makna itu maksudnya. Nah, ya kemudian diapresiasi. Jeleknya di mana, indahnya di mana, ya. Sifat ini baik apa tidak? Ya. Jadi hati-hati berteman dengan si aku yang ada dalam puisi ini. Lanjut, paham ya? Antum cari nanti arkadnya. Ya. Nah. Jadi tugas itu nanti bisa saja kalimat begini ya. Saya ada lengkap ya. Tolong jadikan ini mursal mufassal kata saya. Oh, kalau antum tidak tahu rumus mursal mufassal, antum kalang kabut tidak akan bisa. Tolong jadikan ini muakkad mujmal.
Muakkad mujmal sama dengan tasbih balik ya. Muakkad mufassal atau mursal mujmal. Jadi harus tahu artinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Antum punya catatan ya, catatan akan saya koreksi untuk tambah nilai di UTS nanti. Berikutnya siapa lagi? Anida, Rizka, ya, Nadia, Muhammad Adam. Nah, al-jawadu fi sur'ati barqun khatif. Apa yang nggak tahu artinya? Atau siapa bisa terjemahkan? Sebutkan nama. Barkun artinya apa Ustazah? Barkun. Siapa tahu yang lain? Yahya Ustazah. Ya. Siapa Yahya? Ya. Kilat. Ya. Barkun khatifun, kilat yang menyambar. Kilat ya. Kilat. Ya. Anta najmun fi al-jawadu. Ya, dalam kilat yang menyambar. Bisa dipahami? Al-jawad tahu artinya jawad? Tidak, Kuda. Ustazah. Apa? Kuda ya. Al-hisan. Al-hisan. Kuda itu dalam hal kecepatannya adalah bagaikan kilat atau petir yang menyambar. Mana wajah sibinya? Bisur'ah. Kok boleh di depan? Boleh saja, tidak masalah. Ya. Jadi wajah sibinya di tengah itu, bisur'ah. Musyabah binya mana, Yahya? Musyabah binya barkun khatifun. Iya. Ada tasbihnya mana? Ada tasbihnya ghairu madzukir. Ghairu Tidak mazkur. disebutkan. Ya, ghairu mazkur. Jadi ini namanya apa? Muakkad. Muakkad mufassal. Muakkad mufassal. Ya. Muakkad mufassal. Siapa tadi yang suaranya besar itu ya? Ya. Lanjut. Anta najmun fi rif'atin wadiyain. Tajtali kal uyunu syarqan wa gharban. Mana yang tidak tahu artinya? Arti dulu nih. Arti. Tajtalika. Ya, siapa tuh? Apa, Bu? Suaranya siapa? Zuniko. Zeniko. Tajtalika. Mana yang nggak tahu Zeniko? Tajtalika. Tajtalika tanzuru ilaika. Tahu tanzuru? Nazara yang zuru? Tahu. Ya, ya. Kau coba terjemahkan Zeniko, Zenika. Kamu bagaikan bintang tingginya dan cahayanya. Ya. Tajtalika ra'aituka gitu ya, nazartuka ya. Ya, semua karena uyun jamak ya, semua mata. Dan mata. Ya, kalau menerjemahkan harus terikat dengan keindahan bahasa kita. Jadi al-uyunu lebih indah barangkali daripada memandang kepadamu mata-mata. Kan tak enak ya? Jadi lebih baik semua mata tertuju kepadamu sejak dari timur sampai ke barat. Nah, jadi terjemahnya bebas ke kita, bahasa kita. Kau bagaikan bintang dalam hal ketinggiannya dan dalam hal memberikan sinarnya. Semua mata dari barat sampai ke timur tertuju padamu. Juga boleh. Pokoknya enak didengar. Jangan harfiah begitu. Baik. Itu arti. Sekarang maknanya apa? Maknanya ialah pernah menatap bintang. Bintang kejora lah misalnya. Bintang kejora yang mana? Yang selalu dekat bulan ya, malam-malam ya. Yang paling terang. Bintang kejora. Pernah melihatnya? Pernah. Kalau kita melihat bintang tersebut, apakah orang Sulawesi juga melihat bintang tersebut? Ya kan?
terlihat. Kan bintang itu cuma satu. Yang itu yang kita tuju itu. Bulan juga cuma satu. Jadi dari barat, dari orang Arab memandang bintang itu juga. Jadi semua mata tertuju kepadamu. Nah, kamu yang bagaimana ini? Kamu yang bagaimana ini? Yang bersih. Ya, adalah kamu, ya mungkin misalnya kalau ibaratkan di kampus, kamu yang menjadi idola ya, atau dia pimpinan BEM yang karismatik, atau dia tokoh, ya. Jadi kalau ada dia, walaupun dia dikelilingi oleh 20 temannya, 10 temannya, tapi semua orang tetap yang terlihat adalah dia. Paham nggak? Ya, kalau ada seorang idola berada di tengah-tengah temannya, yang idola itu ya mungkin kepintarannya atau memang kepemimpinannya, dalam hal ada yang diidolakan. Nah, orang semua melihat kepada dia. Yang lain itu kabur, tidak kelihatan. Kalau dia di tengah keramaian, kopiahnya saja kelihatan, tidak ketahuan itu dia. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kau adalah bintang di langit tinggi, di dalam ketinggiannya, semua mata tertuju kepadamu. Ya, baik. Yang sulit-sulit perlu direnungkan dengan hati ya. Nanti tugas antum mencarinya. Berikut. Aina azma'ta ayyuhadzal humami. Nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Nadia Ummul, tahu Nadia artinya apa? Hah? Belum tahu Ustaz artinya. Belum tahu, Nadia belum tahu artinya. Muhammad Adam? Nggak ada Ustaz. Hah? Nggak tahu Muhammad Adam? Belum tahu juga Ustaz. Belum tahu juga. Oke. Nabila Ayu nanti? Nggak tahu juga. Marzela? Sofi Andini? Hafsah? Oh, Ustazah, Afwan. Mau ngerti ya? Paham nanti? Belum? Putra Maulana? Lalu saya lempar untuk semua. Siapa yang bisa? Aina azma'ta ayyuhadzal humam. Nahnu nabtur ruba wa antal ghamam. Nggak tahu? Yahya tahu Yahya? Tahu Ustazah. Nah, coba. Kemanakah kamu menuju, wahai orang yang pemurah? Nahnu nabatur ruba, kami adalah tumbuhan, wa antal gomam, dan kamu adalah awan mendung. Ya, jadi ini ya yang ditanya adalah kamu ya, kamu mau kemana wahai orang? Himmah itu cita-cita, orang yang punya cita-cita. Dia mau pergi ya, mau pergi jauh. Mau kemana kamu? Wahai orang yang hebat, orang yang punya cita-cita. Kami ini rumput di tepi tebing, sedangkan kau adalah awannya. Itu. Artinya apa di sini? Bahwa azma'ta ya, bahwa kau yang dimaksud di sini selama ini cukup banyak membantu teman-teman. Baik dalam hal pelajaran dan dalam hal apa. Sekarang kau mau pergi, mau kemana? Artinya dia perginya nggak bisa dicegah ya, mungkin pindah kota atau apa. Dijawab oleh yang ditambah lagi yang kedua, kau nggak tahukah kami adalah bagaikan rumput di tepi tebing. Antum tahu arti tebing nggak? Antum orang kota ya, nggak tahu tebing. Siapa yang tahu tebing? Tahu. Apa? Yang tinggi-tinggi, bawahnya bintang. Iya, ya itu bisa juga antara sawah yang rendah dengan sawah yang di atas itu tebing namanya. Coba dibayangkan, bisa nggak rumput besar tumbuh di tepi tebing?
Bisa nggak pohon-pohon besar tumbuh di tepi tebing? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tumbuh hanya rumput-rumput kecil. Nah, kami rumput-rumput kecil, sedangkan kau awan hitam. Al-ghamam adalah awan hitam. Awan secara umum bahasa Arabnya sahab. Sahab. Sahab terbagi dua, ada awan hitam, ada awan putih. Awan hitam namanya ghamam. Awan putih namanya jaham. Jaham. Nah, ini ghamam. Ya. Apa lagi makna di balik makna ini? Mal farqu bainal ghamami wal jahami? Ghamam, awan hitam, oke lah. Tapi apa makna di balik awan hitam itu? Siapa tahu? Adalah banyak hujannya, banyak airnya. Kalau jaham, awan putih. Apa makna di balik awan putih itu? Dalam karya sastra itu apa? Jaham? Langit yang cerah. Awan putih, awan yang cepat jalannya dan kosong airnya. Ya, awan putih itu cepat jalannya, diembus angin cepat terbangnya. Kalau awan hitam lambat, tapi awan hitam punya banyak airnya, sedangkan awan putih. Lalu di sini yang disebutkan bukan jaham, tapi ghamam. Kau adalah ghamam, awan hitam. Artinya awan yang banyak airnya. Kami adalah rumput yang kering di tepi tebing. Tanpa engkau siram dengan air hujan, kami akan mati. Paham ya? Paham? Jadi misalnya siapa di sini? Saya belum hafal nama-namanya di sini ya. Nita, Ustazah Konita. Konita. Konita ini selama ini sangat banyak membantu temannya. Mana Konita ya? Konita ini banyak membantu temannya. Suatu hari dia ngomong, maaf ya teman-teman, saya harus pergi dari kamu. Saya mungkin jauh dan kita tidak ketemu lagi. Nah, antum selama ini sangat tergantung sama Konita. Ya, sangat tergantung. Lalu keluarlah puisi ini. Mau kemana kau Konita? Bukankah kami ini rumput di tepi tebing dan kau adalah awannya? Artinya kami ini sangat butuh pada kamu. Karena kamu selama inilah yang bisa memberikan inspirasi kepada kami, menyegarkan kami. Paham enggak? Memang ini puisi ini harus belak-belakan nih, harus ini buka-bukaan. Tahu enggak artinya ya? Udah paham ya? Jadi kalau ibu tanya, siapa anta yang dimaksud di sini? Anta puisi ini adalah seseorang yang sangat dibutuhkan oleh komunitasnya. Nah, kalau dia pergi, komunitasnya itu seperti sedih sekali karena dia menganggap kehilangan orang yang membantunya. Orang yang membantukannya itu diibaratkannya sudah seperti awan hitam, sementara mereka adalah bagaikan rumput-rumput. Ya, jadi kalau antum diminta mengapresiasi puisi yang rumit-rumit ini, ya seperti itu. Antum bongkar, antum interogasi kata demi kata. Tapi kalau yang sederhana, anta kasyamsi fidya itu tidak perlu dibongkar, sudah paham artinya. Ya, sanggup? Ustazah, kalau misalnya diurain musyabah-musyababinya itu yang mana Ustazah berarti? Jadi ada persoalan lagi ya, yang tadi Bapak Ibu ceritakan itu adalah apresiasinya, membongkar makna di balik itu. Kalau yang anti minta ini adalah arkannya mana? Coba kita ulang lagi. Aina azma'ta yazal humam, itu tidak ada apa-apanya itu. Jadi tidak semua harus diuraikan. Aina azma'ta yazal humam, tidak ada. Kemudian nahnu nabturuba, kami bagaikan rumput di tepi tebing. Nah, nahnu musyabbah, nabturuba musyabbah bi. Ada tasbihnya tidak ada, wajhu sibinya tidak ada, tapi adanya dalam otak kita. Ya. Nah, pasti diterjemahkan bagaikan nahnu kal nabtiruba. Dalam hal apa? Dalam hal sangat membutuhkannya. Adanya dalam otak kita, dalam hal lemahnya, ya. Itu satu. Jadi
Nahnu nabtur ruba, tidak ada tasbihnya, tidak ada wajhu syibihnya. Namanya apa? Tasbih? Balik. Kemudian ada satu lagi. Wa antal ghamam. Dan kau adalah awan hitam. Anta musyabbah, al-ghamam musyabbah bi, ada tu tasbih ma fihi, la zukira, wajhu syibih juga tidak ada, maka namanya tasbih balik. Lalu yang di depan ini apa Ustazah? Aina azmataya? Tidak ada. Makanya tidak perlu semua diuraikan. Cari yang pokok-pokok saja. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita akan makin paham. Kalau yang ada di sana mencuekin aja nanti dalam ujian tidak bisa, percayalah ya. Oh, berarti itu cuman tasbih balik doang ya Ustazah ya? Ini tasbih balik doang, doa, ya doang, ya. Bisa dilengkapi kalau diminta dalam ujian lengkapi. Nahnu kan nabtir ruba fit dha'fi dalam hal lemahnya, ya. Wa anta kal ghamami fi kasratil musa'adah bisa, ya. Baik. Ya, tapi puisi ini sudah dibentuk sedemikian rupa, takutnya kalau kita ganti-ganti jadi jelek ya sesudah. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, terus. Iza niltu minka al-wudda fal malu hayyinun wa kullul ladzi fawqa turabi turabut. Mana enggak tahu artinya? Zeniko mau coba terjemahin saya. Zeniko. Ya, Zeniko, silakan Zeniko. Ya, idzanil tu min kalwat, apabila saya mendapatkan kasih sayang dari kamu, ya. Idzanil tu min kalwat, fal malu hayyana. Maka ya, jadi bacanya Ibu betulkan ya, bukan what tapi wood. Wood. Oh, wood. Ya. Oh, itu wood ya. Ya, tapi wood. kasih sayang bener nggak Bu? Ya. Oh ya. Sayang. Min kalwut fal malu hayyana. Maka hayyana juga salah. Oh, itu apa? Malu hayyinun kan khabar. Oh, hayyinun berarti bukan fi'il ya itu ya? Bukan fi'il. Oh kan ya. Khabar. Ya. Ulangi. Idzanil tu min kalwut, apabila niltu saya mendapatkan min kalwut, apabila saya mendapatkan kasih sayang dari kamu, fal malu hayyinun, maka masalah peruangan itu gampang gitu. Wa kullu alladhi faqat tarlib turabun. Dan turab ya. Turab. Ini tarlib atau turab dua-duanya, Bu? Turab ya turab dua-duanya. Faqat turabi turabun. Turab. Oh, ini salah nyatu digerak. Salah tulisannya ya. Salah tulisannya turab ya. Ya, wa kullu alladhi faqat turabi turabun. Dan segala sesuatu yang di atas tanah itu tanah. Ya. Nah, apresiasinya bagaimana? Dan ini siapa aku di sini? Siapa K di sini? Itu dibedah itu. Harus dibedah. Idzanil tu minka aluda. Aku. Aku yang bagaimana? Melihat kalimat sesudahnya. Aku yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang baik dalam keluarga, baik di dalam masyarakat. Aku yang selalu dibenci, aku yang selalu dimarahi oleh ayah bundaku. Ya, tidak pernah kasih jajan, dipukul, di apa ya. Nah, sekarang dia bertemu dengan kau. Kau yang baik, ya, kau yang baik. Sehingga dia mengatakan, kalau aku dapat sedikit saja kasih sayang darimu, nah, baru ada gombalnya di sini. Fal malu hayyin, harta itu tiada artinya. Hayyin itu remeh, tidak ada artinya. Harta itu tidak ada artinya. Maka dikuatkan lagi. Wa kullul ladzi fawqat turab. Semua yang ada di atas tanah ini bagiku adalah tanah. Tanah itu bagi dalam puisi ini adalah simbol hina ya, hina, rendah ya. Apa yang di atas tanah? Mobil mengkilap di atas tanah. Ya, itu bagaikan tanah. Rumah mewah? Ya, mahal. Bagiku bagaikan tanah. Lalu apa yang tidak bagaikan tanah?
wuddaka adalah kasih sayangmu. Memang di sini sedikit berlebihan, tapi dalam sastra manapun ada kok kalimat yang berlebihan, ya enggak? Apa contohnya? Biar makan dengan garam pun asal aku bersamamu. Ah, ya, garam itu kan nanti akan terjadi peribahasa yang lain. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Tapi kalau awalnya tidur di atas tikar pun, di atas jerami pun, tidak masalah asal kau dapat kasih sayang. Aku dapat kasih sayang darimu. Ya, itu artinya. Jadi siapa aku di sini? Aku yang tidak mendapat kasih sayang. Lalu ketemu dengan seorang ibu. Nggak. Jadi ini artinya luas ya, bukan kekasih saja, bukan. Ibu, dia ketemu dengan seorang ibu yang baik. Ya, bila aku dapat kasih sayang dari ibu, yang lain tidak ada artinya bagiku. Bahkan semua yang ada di atas tanah ini adalah tanah. Tahu ya mengapresiasinya? Ya. Jadi kalau dalam mengapresiasi itu harus direnungkan, dihayati. Nah, persoalan balaghahnya di mana? Idza niltu minka aluda, tidak ada itu kayak bahasa di sana. Fal malu hayyinun, tidak ada, biasa aja tuh, harta itu remeh. Nah, ini dia. Semua yang di atas tanah bagaikan tanah. Jadi mana musyabahnya? Mana musyabahnya? Kullul ladzi fawqat turab. Kullul ladzi fawqat turab itu musyabah. Mana musyabah binya? Turab yang kedua, turab asani. Mana ada taswihnya? Ghaira maujud. Mana wajhu syabihnya? Ghaira maujud. Jadi tasbih balik juga. Ya, ada pertanyaan? Yang penting saya mengajak antum memahami balaghah itu tidak hanya otak saja yang bermain, tapi juga rasa, ya, rasa direnungkan. Ya, begitulah barangkali misalnya ada seorang pemulung ketemu dengan ibu yang baik, kira-kira ini yang diucapkannya. Dia tidak perlu harta benda, yang penting kasih sayang. Ya, ada pertanyaan? Mafi? Lanjut. Antum cari nanti ya. Yang penting begini ya, saya ingatkan ya, saya kasih lampu kuning dari sekarang. Dalam ujian, dalam belajar kita bisa ramah-ramah, senyum-senyum. Tapi kalau dalam ujian, antum akan melihat saya mengerikan ya. Ruang tempat duduk jaraknya 1 meter per orang ya. Tidak boleh buka buku, tidak boleh ini. Makanya dalam belajar ini tolong baguskan catatannya, bisa belajar menjelang ujian. Rajin bertanya sehingga tak bertambah pemahamannya. Ya. Udah selesai yang tadi ya? Ada enggak contoh terakhir tadi? Atau lagi Bu, belum. Nah, ini gampang ini mah. Al-alim siraju ummatihi fil hidayati wa tabidi zalam. Ini yang tidak ada tasbih saja. Seorang ilmuwan itu adalah pelita umatnya. Pelita, siraj adalah pelita. Dian, lampu, apalagi yang sejenisnya, ya. Ilmuwan itu al-alim. Ilmuwan itu adalah pelita umatnya. Orang alim itu adalah pelita umatnya. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan hidayah dan dalam menumpas kezaliman. Ya, gampang itu. Tidak usah diterangkan, ya. Ya, yang penting catatan antum rapi, tulisannya bagus. Jangan nyelip-nyelip tulisannya ya. Kalau ibu dulu di SD ya udah diajarin. Di pinggir dikasih margin juga, walaupun marginnya kira-kira saja, ya. Kan kebanyakan mahasiswa sekarang mungkin terlalu hemat kali ya. Bisa juga di pinggir tulisannya. Ya, jadi enggak indah. Catatannya tolong dirapikan. Paham ya? Jadi tugas ibu udah 2.
Bisa dibuka sebentar ini PPT-nya untuk menutup pelajaran ini. Mana orang wajahnya? Lihat antum wajah semua. Ya. Nah, bagaimana? Tadi udah kita membahas beberapa kalimat latihan. Ada yang bertanya? Albi saja mau nanya. Albi, ya Albi. Nah, itu kan dari tadi contoh yang puisi, apa berarti setiap puisi dalam bahasa Arab itu jarang memakai adat tasbihnya dalam puisi tersebut atau bagaimana saja? Jarang pakai adat tasbihnya? Tidak, tidak. Iya, jarang memakai. Enggak, ada yang pakai adat tasbih. Cuma kita aja nanti sebagai peneliti sastra, sebagai pembelajar sastra itu yang mengelompokkannya, ya. Jadi jangan pula nanti antum membayangkan hanya ada di puisi, di cerpen ada, di novel ada. Mengapa kita tidak bahas cerpen? Ya tidak ada waktu. Puisi ini kan bisa kita ambil per kalimat ya. Nanti mungkin tugasnya di tugas pelajar sastra ya dengan Ibu Zubaid apa dengan Pak Andre. Kalau dulu sih Ibu juga yang ngajar. Itu ada cerpen, ada novel antum. Kalau ini membahasnya berarti antum penelitiannya adalah penelitian balaghah ya, penelitian balaghah atau bahasa Indonesianya stilistika atau gaya bahasa, diksi ya. Nah. Baik. Sudah terjawab ya siapa? Saja Albi. Albi. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Saya simpulkan. 2 kali pertemuan ini antum sudah mantap tentang arkanut tasbih dan aqsamut tasbih. Ya, ini paling mudah. Jangan ada alasan saya tidak datang atau ini. Kenapa tidak bisa jawab? Saya tidak datang waktu kuliah ini. Tidak ada alasan itu. Mahasiswa. Ini mahasiswa. Apa beda mahasiswa dengan siswa? Hah? Apa beda mahasiswa dengan siswa? Mahasiswa. Iya. Kalau siswa itu belajar seperti makan pisang ya dikupasin dari awal sampai akhir dijelaskan muridnya nelan ya dulu diuji. Kalau mahasiswa ini mencari hal-hal yang luput dari dosennya, dia tanyakan, dia cari di kamus, dia apa ini tanyakan. Kalau ada perbedaan tuntaskan di ruangan pertemuan, ya mencari. Jangan menerima saja, ya rugi. Mengapa rugi? Antum belajar dengan saya 1 kali dalam seminggu 100 menit. Ya, dibagi latihan masing-masing antum mungkin mendapat hanya 3 menit ya. 3 menit per orang. Mungkinkah 3 menit bisa memahami balaghah yang begitu sulit? Nggak mungkin. Jadi antum mencari di luar. Ya. Dari luar. Jadi, masih ada? Tidak ada? Bisa ditutup, bisa sampai di sini. Besok juga masih boleh bertanya. Untuk detik ini, paham semua ya? Paham Bu, insya Allah. Ya. Baik, coba buka PPT berikutnya. 13 ya, masih ada waktu 1 topik lagi. Sebab nanti kalau menjelang Lebaran mungkin ada libur-liburnya, jadi takut tidak keburu. Ya, tolong dibuka PPT keberapa lagi? Nah, oke. Nah, ini yang kita pelajari yang pertama. Ya, kita pelajari yang pertama. Apa baru? Yaitu tasbih sharih. Sharih itu adalah tasbih yang sangat sederhana. Apa yang dimaksud? Tasbih sharih ialah bayanun anna syai'an au asya syarakat fi sifatin au aktsar. Bi adati tasbihi kal kaf wa nahwa wa yajri fil kalimah. Yaitu 2 hal, minimal 2 hal ada diikat oleh 1 sifat atau beberapa sifat dengan menggunakan adat tasbih seperti kaf dan sejenisnya. Apa sejenisnya? Seperti syibhu, mislu, nahwu,
Ya, yang sudah dicatat minggu lalu. Kemudian dia terjadinya pada kalimat. Jangan antum tolong bikin tasbih, antum berikan ke saya kata doang. Ya. Kalau UN-nya itu apa tuh bocor? Nah, ya. Tasbih tamsil. Nah, saya kasih pengantar tasbih tamsil. Kalau tasbih tamsil itu wajhu syibhinya baru bisa ini kan bila ada dua kalimat. Kalimat ya, dia terjadi fil jumlah, dia terjadi pada jumlah. Misalnya kalau anta kal bahri fis samaha, mana musyabah anta? Itu kalimat, kata ya. Kal bahri, bahru musyabah bih juga kata. Tapi kalau tasbih tamsil itu jumlah. Ya, buka lagi saya kasih pengertian dulu ya. Lihatin wajah antum semua. Supaya bisa melihat saya semua. Supaya saya bisa melihat antum semua. Nah, sekarang kita masuk pada tasbih tamsil. Nah, ini udah mulai rumit. Kalau saya bilang sulit, antum harus membelakangkan mata sedikit. Kalau ngantuk, cuci muka belakang. Tasbih tamsil terjadi pada jumlah. Itu perbedaan pertama. Tasbih sharih pada kata. Ya. Nah, wajhu syibhinya tasbih tamsil ini berbentuk jumlah. Terbentuk dari jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua. Contoh, saya cerita aja dulu ya, contoh. Contoh apa ya? Contoh. Ini. Pernah ke Ancol? Pernah, Ustazah. Pernah. Ya, pernah. Pernah melihat motorboat? Pernah. Apa yang antum melihat? Bagaimana keadaannya motorboat yang sedang berlayar? Apa? Apa yang ini mulai ini ya. Kita mulai berfantasi, berilasi, membuat gambaran di otak kita. Kayak apa motorboat itu antum lihat? seperti perahu jalan di air. Apa lagi? Kencang. Apa lagi? Jalannya kencang. Jalannya kencang. Apa lagi? Kayak motor NMAX. Ya. Ya, akibat dari kencangnya apa yang terjadi? Nah, gelombang. Terombang-ambing. Nah, ya kalau yang saya lihat atau mungkin dalam buku itu ada diterangkan. Coba lihat motorboat itu, motornya udah jauh ke tengah, riaknya yang putih masih tinggal di belakang. Ya tidak? Motorboatnya udah jauh, riak putihnya masih di belakang. Sampai sini paham enggak? Pernah. Nah, untuk menggambarkan apa ini kira-kira? Karena apa yang dijadikan Tuhan di dalam bumi ini pasti ada gambaran buat orang. Seperti apa antum lihat? Ayo, imajinasinya mainkan. Seperti apa? Jejak-jejak. Hah? Jejak apa? Nah, siapa yang mengatakan jejak? Itu Haman ya. Jejak apa? Jejak jalan. Jejak orang ya, di jalan ya. Putih nggak warna jejak itu? Nggak kan? Hah? Mana ada jejak? Biru. Ya. Ya kalau dia di pasir coklat ya, ini jejak itu kan? Tidak sama. Jadi ada unsur seperti kapal, kemudian harus ada unsur putih. Kemudian pada semester lalu ada yang mengatakan seperti Metro Mini rusak, Bu, katanya. Gimana Metro Mininya? Metro Mininya udah jauh di depan, asap hitamnya masih ngebul. Ya, enggak mirip kata saya, enggak mirip. Kenapa? Ini harus ada putihnya, harus ada putih. Pesawat jet. Nah,
saya terima dulu. Seperti pesawat jet. Kenapa? Jet memang putih. Tapi pesawat jet itu vertikal. Sementara motorboat itu horizontal. Nggak sama juga. Nah, jadi antum bisa melihat menggambarkan apa. Nah, di dalam buku balaghah itu ada katanya seperti pengantin barat yang memakai baju pengantinnya yang putih. Pengantinnya sudah jauh di depan, namun ekor bajunya jauh di belakang. Jadi ada syaratnya. Pengantin barat. Tidak pengantin Sunda, tidak pengantin Padang, karena pakaian adatnya tidak ada putihnya. Tidak paham ya, ini udah mulai sulit nih, tidak paham ya. Ada balsam nggak dekat antum? Boleh pijit-pijit kepalanya. Nah, ini. Sekarang begini, satu lagi. Lihat semut beriringan di dinding. Semut? Lihat. Lihat. Pernah enggak dia keluar dari barisannya? Kalau dia kalau dia keluar dia balik lagi. Dia tetap sama. Kecuali kalau dia diganggu baru dia berserakan. Berarti Hamam ini belum pernah mengamati semut dengan sejujur hatinya ya Hamam. Jadi lihat semut itu jalan. Nah, kalau diganggu dia lari lagi ke temannya. Seperti apa? Untuk menggambarkan apa ini metafora yang diciptakan Tuhan ini? Seperti orang yang apa? Orang yang suka antri. Antri. Tidak berantakan. Antri itu menurut gilirannya. Jadi kita mengatakan orang yang antri itu menunggu bagaikan semut yang berjejer di dinding. Paham? Mana musabahnya? Kita tidak mengatakan orang musabahnya, semut musabah bih, tidak. Tapi harus ada kalimat. Orang yang mana? Orang yang berbaris lurus, teratur dan rapi. Itu musabahnya. Musabah bihnya mana? Semut yang beriringan di dinding. Bukan semut satu, bukan semut dua, bukan semut yang kacau balau, enggak. Ini namanya tasbih tamsil. Terjadinya pada jumlah. Bisa untuk membuat yang lain enggak? Enggak bisa? Apa lagi ya yang mau saya kasih tahu? Apa lagi ya? Boleh dari antum juga boleh. Pernah punya tulisan rapi? Tulisan rapi sekali. Lurus, rapi. Nah, dengan apa kita lihat di alam ini yang bisa sama? Ini mulai sulit ya, ini belum apa-apa ini. Antum pernah ke Bandung? Nah, pernah melihat pohon pinus di pebukitan yang lurus? Pernah? Pernah. Lalu imajinasinya bermain. Tulisanmu lurus sekali ya, rapi sekali, bagaikan pohon-pohon pinus menjelang Bandung. Jadi mana musabahnya? Bukan tulisanmu, tapi tulisanmu yang lurus, rapi. Mana musabahnya? Bukan pohon pinus, tapi pohon pinus yang setumpukan pohon pinus yang berjejer dengan rapi. Ya. Sudah 60% paham belum? Sudah. Ada 60. Mau 70? Saya tambah satu lagi. Kalau saya ada enggak usah lah orang grup ini orang luar, kita pakai namanya siapa ya? Si Joni. Joni. Ada enggak sini? Joni, enggak ada ya?
Tidak ada. Jadi kita boleh. Kalau saya katakan kalimat begini, Joni kal asadi fi syaja'ah, itu tasbih sarih. Karena terjadi pada kata. Joni kal asadi fi syaja'ah. Itu apa namanya? Tasbih sarih. Kenapa? Terjadi pada kata. Bisa ditunjuk kata. Mana musabahnya? Joni. Mana musabahnya? Mana musabahnya? Asad. Ya. Mana wajah sibinya? Syaja'ah. Itu tasbih sarih yang kemarin kita pelajari. Tapi sekarang begini. Nah, Joni, ini saya udah berpisah dengan Joni udah lama sekali, saya ketemu. Oh, rambutnya kusut, mukanya seram, matanya merah. Penggambarannya yang tuh bayangin ya. Bajunya kumal, compang-camping. Saya kenal. Wah, Joni yang rambutnya kusut, bajunya compang-camping, kotor, bau. Dengan apa gambaran itu saya mau sampaikan? Bagaikan orang singa yang sudah tua, yang tidak bisa lagi berlari kencang, yang apa namanya? Itu tamsil namanya. Udah 80% insya Allah. Ya, 80%. Mungkin bisa dari antum, tapi gambaran ya, gambaran. Kalau ini saja hidup tanpa cinta bagai pohon, bagai apa ya, taman tak berbunga. Itu bisa Ustaz? Hidup tanpa cinta itu masih dipertanyakan bagaimana gambaran hidup tanpa cinta. Bagaikannya itu nanti itu musababinya. Itu masih tunggal ya, hidup tanpa cinta. Ya. Berarti nggak bisa saja itu. Enggak dijadikan gambaran hidupnya yang tanpa cinta. Sudah malah. Enggak, berikan gambaran dulu. Dia hidupnya tanpa cinta itu bagaimana kondisinya? Yang malas makan, badannya sudah kurus kering, bagaikan ini itu jadi orang mendengarkannya sudah ngebayangin si dia itu yang sudah ditinggalkan oleh seseorang itu bagaikan apa tadi? Taman tak berbunga. Bagaikan taman tak ada, bagaikan taman yang tidak ditumbuhi bunga-bunganya. Gambarnya udah bisa ya, karena sudah terjadi dalam kalimat. Bukan taman yang subur, tapi taman yang tidak berbunga. Udah bisa. Tapi yang pertamanya yang mau digambarkan harus jelas juga. Hidupnya yang bagaimana, ya. Bisa, itu gambaran. Ya, betul. Ya udah berarti udah 90%. Supaya 100% satu lagi dah. Coba Bu. Kamu lari kamu yang kencang itu seperti kuda yang sedang dipecut. Ya, ada gambar ya. Jadi tidak bisa mana musyabahnya kamu, mana musyabahnya kuda, tidak bisa. Tapi harusnya kamu yang larinya kencang itu gambaran terbayang di kata bagaimana kita lihat. Bagaikan kuda kalau dipecut lalu langsung berlari. Bisa. Ya. Jadi kata kuncinya jangan kata yang disebutkan tapi gambaran. Udah 100. Kita masuk ke contoh buku lagi. Contoh di buku itu ada nanti ini. Ini. Lihat wanita muslimah yang bercadar, bukan jilbab yang seperti ini, yang bercadar. Cadar itu yang matanya aja kelihatan. Tapi cadarnya tipis, nggak gelap. Bisa ngebayangin nggak? Bisa ngebayangin? Bisa Ustazah. Seseorang yang bercadar, cadarnya itu tidak begitu tebal, jadi masih kelihatan auranya yang cantik itu. Nah, bayang itu dulu ya. Nah, seperti apa ya kalau kita datangkan ciptaan Tuhan yang lain untuk menggambarkan si perempuan tadi. Nah, di dalam buku ada itu bagaikan matahari. Matahari kan bersinar ya. Yang tertutup
awan yang tercabik-cabik. Awan itu tidak ditutup gelap, tapi awan tipis yang terpotong-potong. Bisa antum khayalkan. Ya, bisa. Jadi wanita yang bercadar tipis itu yang auranya masih kelihatan sama dengan matahari yang tertutup awan tipis. Awan tipis. Dah, ya. Oke. Hal indakum soal? Banyak kok yang lain itu nanti ceritanya. Ini. Kereta api. Cepat ya kereta api. Pernah antum melihat kereta api dari kejauhan yang melalui belokan-belokan gunung? Pernah? Pernah Alia? Alia jangan ngelamun Alia. Ya. Dengan apa ya? Kereta api meliuk-liuk di lingkungan pegunungan. Bayangin itu dulu. Sudah? Sudah? Sama dengan misalnya ular kobra. Ular itu kan berjalan tidak lurus badannya ya. Pasti belok ya. Nah, yang berlari ular kobra yang berlari kencang di antara semak belukar. Ada gambarannya. Sekarang pertanyaan, adakah tasbih tamsil ini dalam Al-Quran? Banyak. Nanti kalau antum sudah paham ini, saya kasih contoh dalam Al-Quran ya. Nah, saya kasih contoh nanti. Jadi kesimpulannya apa nih? Tasbih tamsil ialah terjadi pada jumlah. Jumlah pertama memberikan gambaran sesuatu sama dengan jumlah kedua dengan gambaran sesuatu. Itu ya. Dia terjadi pada jumlah. Bisakah tasbih sarih itu kita buat jadi tasbih jumlah? Kalau dibutuhkan dalam karangannya bisa saja. Kalau saya mengatakan aku bagaikan burung dalam sangkar. Ya, aku bagaikan burung dalam sangkar dalam hal kesendiriannya. Itu tasbih biasa ya. Tasbih biasa, sarih. Dijadikan nih, aku yang selalu dipingit, tidak boleh keluar mataku bisa melihat lewat jendela dan bla 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 bla-nya ya. Kemudian sama dengan apa? Ya sama dengan burung, dia bisa dalam sangkar yang bisa bersuara, bisa berkicau tapi tidak bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau begitu panjang kalimatnya, ya panjang. Bagaimana mengatakannya? Mana musyabahnya? Musyabahnya pakai panjang pula. Gambaran seseorang yang dipingit oleh orang tuanya tidak boleh keluar, bla 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 bercerita. Kalau betul bercerita ya Bu, iya bercerita. Sama dengan gambar apa? Gambaran seekor burung di dalam sangkar. Meskipun sangkarnya itu sangkar emas, tapi dia tidak bisa terbang kemana dia mau. Dia apa tuh namanya? Dia hanya bisa bernyanyi dalam sangkarnya. Jadi gambaran. Ada pertanyaan? Saja mau nanya saja. Ya. Kalau misalnya musyabahnya itu pakai tasbih sorik, sedangkan musyababinya pakai tasbih tamsil itu bisa nggak sih? Enggak. Harus dibuatkan bahwa musyabahnya itu juga berbentuk gambaran. Ya, gambaran setidak-tidaknya diceritakan di dalam analisisnya. Contohnya gini, saya mengerti maksud Anta. Kalau saya katakan al-hilal, al-hilal tahu enggak hilal? Apa hilal? Bulan sabit. Bulan yang baru berbentuk sabit, al-hilal. Seperti apa bentuknya? Seperti apa Randi? Seperti huruf nun ya enggak? Hilal seperti nun ya. Nah, kalau saya katakan al-hilalu kannuni fi syakli, itu sharih. Al-hilalu kannun fi syakli, itu sharih. Tapi kalau saya katakan al-hilal itu adanya di langit biru ya, tidak ada di langit hitam ya. Kalau tengah malam kan langit sudah hitam, tidak ada hilal lagi, sudah badrun itu. Al-hilal itu adanya di pagi hari menjelang akhir bulan ya. Nah. Begini, al-hilalu fis sama'i zarqa, hilal yang ada di langit biru
bagaikan nun luzen, nun yang keperak-perakan di di kampas biru, di safhati zarqa. Ah, pusing ya? Kalau pusing saya ucap sekali lagi. Antum bayangkan atau antum belum pernah, sudah pernah belum melihat hilal? Tolong jawab. Sudah pernah melihat hilal? Sudah, bulan Belum, sabit. Ustazah. Ya. Apa adanya di tengah malam? Enggak ada hilal di tengah malam. Kalau tengah malam itu sudah qamar itu, sudah qamar 2 bulan purnama itu. Kapan di mana bulan sabit itu adanya? Al-hilal itu adanya? Pas mau maghrib ya? Pas mau maghrib apa habis subuh? Coba lihat Apa lagi. Habis subuh. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, kalau tidak percaya, coba lihat ini sekarang tanggal berapa ini? Coba lihat kalau langit cerah nanti malam atau besok pagi saat hilal. Warna langitnya biru muda. Nah, itu gambarnya. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Karena hilal itu warnanya tidak kuning lagi. Hilal itu udah keputih-putih ya. Sama dengan huruf nun luzen. Apa luzen? Keperak-perakan. Jadi tintanya harus perak. Fi sahifatir zarqa. Yang dikaligrafi di atas kanvas. Kanvasnya juga biru muda. Dia ada syaratnya. Kalau di atas kanvas merah, batal syaratnya. Ya, di atas kanvas coklat, batal syaratnya. Kanvasnya harus juga biru muda. Tolong antum bayangkan, hilal di langit biru dengan non perak di kanvas biru. Ada kemiripannya ya? Nah, itu namanya tasbih tamsil. Ya, nanti dengan berjalan waktunya pasti paham lah tentu ya. Yang jelas kata kuncinya terjadi pada jumlah. Jumlah yang pertama mirip dengan jumlah yang kedua. Ya, itu. Coba dibuka. Coba nanti dim ini nanti. Coba lihat buka contohnya. Ya mungkin baru paham minggu depan nih. Ini sampai jam berapa kita nih? Udah habis waktunya ya? Jam 1, jam 2, Sudah 22. habis, Ustazah. Hah? Udah habis? Iya, sudah habis, Ustazah. Oh, udah habis ya. Nah, daripada nanti Ibu capek pulang masuk di kelas yang lain. Nah, jadi dipelajari ya kemiripan-kemiripan itu. Oh, banyak kalau antum, makanya kalau kita mentadabur ya, melihat alam ini, semua adanya adalah perilaku manusia sebetulnya. Antum lihat bebek keluar ya, keluar kandang bebek. Bebek itik sama ya? Bebek itik sama enggak? Hah? Yang keluar dari kandangnya, kalau keluarnya pagi-pagi, dia main sikut-sikutan mau mencari air ke kolam. Nggak tahu dia. Tapi coba lihat dia kalau pulang petang. Dia berbaris di pematang sawah, nggak ada saling mendahului. Karena perutnya sudah kenyang, dia masuk kandang gitu ya. Nah, itu juga manusia begitu. Ya, kalau ya. Saya ingin minggu depan antum punyai sebuah metafora kehidupan ini yang antum cari sendiri. Selama seminggu ini di perjalanan apa yang antum lihat, apa kereta api, apa busway, atau apa ya, mungkin antum mau menggambarkan orang yang duduk di kereta yang bergantungan seperti apa ya. Silakan. Ya, sampai di sini saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu tatap muka. Halas? Penanggung jawab kelas jangan lupa absensi dan juga jangan lupakan absennya saya. Halas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Woi, Torik.